Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidina Alfia Jauza dengan NIM 230201503 bersama rekan saya. Saya Syafirul Salim dengan NIM 230201503. Kami dari kelompok 9, kelas 4B, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan pokok bahasan biaya tenaga kerja. Materi ini kami susun di bawah bimbingan dosen kami, Bapak Bambang Tutoko. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini yang akan dibawakan oleh teman saya, Syafina Aulia Salim. Jadi, dalam biaya tenaga kerja itu, yang pertama kita akan membahas definisi biaya tenaga kerja, yang kedua penggolongan kegiatan, yang ketiga komponen biaya tenaga kerja. Definisi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengubah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Selanjutnya, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang pertama itu ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua ada penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat ada penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, itu produksi. Mencakup gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua ada pemasaran, mencakup upah karyawan pemasaran. Yang kedua biaya kesejahteraan karyawan pemasaran. Yang ketiga ada biaya komisi pramuniaga. Yang keempat ada gaji manajer pemasaran. Lalu yang ketiga yaitu administrasi dan umum, mencakup gaji karyawan bagian akuntansi, personalia, dan sekretariat, dan biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, personalia, dan sekretariat. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja diklasifikasikan berdasarkan departemen yang ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh, dalam perusahaan kertas terdapat bagian pulp, kertas, dan penyempurnaan. Tenaga kerja non-produksi juga digolongkan sesuai dengan departemen tempat mereka bekerja, seperti bagian akuntansi dan personalia. Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian biaya tenaga kerja di masing-masing departemen. Kepala departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja dan pengelolaan biaya tenaga kerja yang terjadi di dalam departemennya. Yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam satu departemen, tenaga kerja digolongkan berdasarkan sifat pekerjaannya, misalnya operator, mandor, dan penyelia atau superintenden. Biaya tenaga kerja dihitung sesuai kategori ini dan digunakan untuk menetapkan diferensiasi upah standar kerja. Yang keempat ada penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi atau berkontribusi langsung dalam proses produksi dan dihitung sebagai biaya produksi. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, tidak terlibat langsung dan masuk dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja. Yang pertama itu gaji dan upah, yang kedua ada insentif, yang ketiga ada labor related cost, yang keempat ada premi lembur, dan yang kelima adalah pajak penghasilan karyawan. Yang pertama gaji dan upah. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah kartu hadir dan kartu jam kerja. Kartu hadir atau clock card adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan perusahaan.
Yang kedua ada kartu jam kerja atau job time ticket. Kartu ini biasanya digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan pabrik. Di sini ada contoh daftar gaji dan upah, lalu juga ada contoh kartu hadir atau clock card, dan juga ada contoh kartu jam kerja atau job time ticket. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maulidina Alfia. Dipersilakan. Selanjutnya, ada tahap pencatatan gaji dan upah. Seperti pada contoh, misalkan perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, Risa Remendi dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2024, bagian pembuat daftar gaji upah buat daftar gaji Menurut kartu hadir, karyawan Risa Remendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam, dengan upah per jam Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jam. Di sini ada contoh data jam karyawan dan distribusi gajinya. Tahap 1, rekapitulasi gaji dan upah. Jurnalnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp57.500 dan biaya overhead pabrik Rp12.500 pada gaji dan upah sebesar Rp70.000. Selanjutnya, ada bukti kas keluar, gaji dan upah Rp70.000 pada utang PPh karyawan Rp10.500 dan utang gaji dan upah Rp59.500. Selanjutnya, di tahap ketiga itu ada bukti telah dibayarkan. Jurnalnya, utang gaji dan upah Rp59.500 pada kas Rp59.500. Tahap keempat, ada penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Jurnalnya, utang PPh karyawan pada kas Rp10.500. Yang kedua, ada insentif. Insentif dibagi lagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum atau straight piece work with a guaranteed hourly minimum plan, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output standar. Tarif upah per satuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Yang kedua ada Taylor Differential Piece Rate Plan. Pemberian insentif ini mirip dengan Straight Piece Rate Plan, yaitu menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Yang ketiga ada labor related cost. Yang pertama ada setup time, terjadi jika sebuah pabrik memerlukan waktu dan biaya untuk memulai produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Biaya ini meliputi pengeluaran untuk pembuatan rancangan bangunan, penyusunan mesin dan peralatan, training karyawan, dan kerugian atas belum adanya pengalaman. Biaya ini dianggap sebagai yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kas, utang dagang, dan persediaan. Yang ketiga, dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu ada idle time atau waktu menganggur. Jika saat mengolah produk terdapat hambatan seperti kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan, dapat menimbulkan waktu menganggur. Biaya yang dikeluarkan selama waktu ini diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Jurnalnya, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gaji dan upah. Yang keempat ada premi lembur. Jika di perusahaan ada karyawan yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu, maka karyawan tersebut menerima uang lembur dan premi lembur. Premi lembur ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur. Hal tersebut diizinkan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggaran
pelanggaran atau pelanggan atau pemesanan mau menerima beban tambahan karena lembur. Selain itu, premi dianggap sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dianggap sebagai biaya periode. Hal itu dikarenakan jika lembur tersebut terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Yang kelima, ada pajak penghasilan karyawan atau PPh 21. Pajak penghasilan adalah harus dibayarkan oleh wajib karena memperoleh atau menerima penghasilan. Untuk meringankan beban karyawan, perusahaan biasanya menanggung seluruh atau sebagian pajak penghasilan karyawan. Pajak yang ditanggung biasanya merupakan biaya bagi perusahaan. Biaya ini diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, itu jika di Departemen Produksi diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Yang kedua, jika di Departemen Pemasaran, biaya ini diperlakukan sebagai beban pemasaran. Dan yang ketiga, jika berada di Departemen Administrasi dan Umum, diperlakukan sebagai beban administrasi dan umum. Terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.